Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat. Hadis juga sering disebut dengan sunnah, yang artinya perilaku dan jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan sumber hukum dan syariat Islam setelah Al-Quran Al-Karim, sehingga sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki keterkaitan yang erat dengan Al-Quran, karena untuk memahami Al-Quran kita membutuhkan hadis Nabi. Contohnya dalam perkara sholat, di dalam Al-Quran hanya disebutkan rukuk dan sujud saja, padahal kita ketahui dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada i'tidal, ada tahiyat, dan ada salam. Bahkan doa-doanya pun tidak disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Nah, untuk memahami Al-Quran itu maka disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap. Mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada keistimewaannya. Di antaranya orang yang mendengarkan kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan keelokan wajah. Wajahnya akan bagus, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Sesungguhnya Allah taala memberikan keelokan wajah kepada seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu ia menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak para sahabat yang mereka semangat di dalam menghafalkan hadis. Bahkan di antara mereka ada yang menghafalkan 5.000 hadis, 4.000 hadis, ada pula yang menghafalkan 900 hadis. Di antara nama-nama sahabat yang banyak menghafalkan hadis seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan hadis dibanding sahabat yang lain. Perjuangan para ulama dalam membukukan hadis. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya belum dibukukan sekarang hadis-hadisnya. Dan mereka para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, baik berupa pelajaran maupun jawaban atas sebuah pertanyaan. Sebab kenapa hadis belum dibukukan? Yang pertama, karena khawatir akan tercampur dengan tulisan Al-Quran. Yang kedua, khawatir keliru di dalam meriwayatkan hadis dan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dengan berlalunya waktu, maka pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu di abad yang kedua Hijriyah, mulailah muncul ide untuk membukukan hadis. Maka sang khalifah memerintahkan ulama, yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang khalifah pada waktu itu memandang perlu untuk membukukan hadis agar hadis-hadis Nabi SAW tidak lenyap, tidak hilang, sehingga menyuruhlah para ulama untuk menulis hadis. Di samping itu pula mulai bermunculan kelompok-kelompok yang membuat hadis palsu, sehingga khawatir hadis-hadis yang sahih akan hilang. Alhamdulillah, pada zaman sekarang buku-buku hadis
sudah banyak tercetak. Di antara buku-buku hadis yang terkenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Dan masih banyak buku hadis-hadis yang lain, sehingga kita mudah untuk menghafalnya. Demikianlah materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.